Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syamsul Hilal. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam, yaitu klasifikasi dari sumber daya alam. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita berdoa dulu agar apa yang nanti akan kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Disebut sumber daya alam karena semua kekayaan alam yang ada di bumi, baik kekayaan alam biotik maupun abiotik, itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Bahkan, dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pun, manusia tetap akan membutuhkan sumber daya alam dan tidak akan bisa lepas dari yang namanya sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di sekeliling kita dan bisa dimanfaatkan, itu bisa kita sebut sebagai sumber daya alam. Ya, selanjutnya adalah pengertian sumber daya alam menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada dari Slamet Riyadi. Ia mengatakan bahwa sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, hidrosfer atau air, maupun atmosfer atau udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Herman Hairuman JS mengungkapkan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam atau landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut dan air, dan arus laut. Surya Negara mengatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan alami, baik fisik maupun hayati, yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dibarengi oleh sikap arif dan bijaksana. Kenapa harus dibarengi oleh sikap tersebut? Karena dalam memanfaatkan sumber daya alam itu harus disertai oleh pemeliharaan dan pelestarian. Karena memang ada beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perlu sikap dan tindakan yang bijaksana dalam pengelolaan dari sumber daya alam tersebut, agar nantinya keseimbangan alam dan ekosistemnya tidak dapat terganggu dan rusak. Selanjutnya, ada anggapan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Karena apa? Nanti dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan dari lingkungan. Maka muncullah istilah dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yang merupakan sebuah usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini dia memperhatikan tata cara dari pengelolaan sumber daya alam yang untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang nantinya akan ditimbulkan untuk lingkungan maupun sosialnya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari sumber daya alam. Umumnya ada 4 klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sifat. Yang kedua, berdasarkan potensi. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Yang keempat, berdasarkan tujuannya.
Mari kita langsung ke klasifikasi yang pertama. Sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifat ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dibilang dapat diperbarui? Karena sumber daya alam ini mempunyai kemampuan untuk beregenerasi atau kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ketika sudah digunakan. Dan proses pemulihan ini relatif tidak memakan waktu yang lama. Jadi mengapa sumber daya alam ini dapat dikatakan dia bisa sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan, tumbuhan, air, dan lainnya. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena sumber daya alam ini tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi seperti sumber daya alam yang sebelumnya. Dan oleh karena itu dalam pemanfaatannya kita harus melakukannya atau memanfaatkannya dengan bijaksana agar sumber daya alamnya itu tidak cepat habis. Dan apa saja contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sumber daya alam yang tidak akan habis. Jadi mau seberapa banyak kita memakainya, sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan tersedia di alam. Apa saja sumber daya alam yang tidak akan habis itu? Contohnya yang pertama ada udara, ada sinar matahari, terus ada pasang surut, air laut, dan lainnya. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan potensi. Dari sumber daya alam berdasarkan potensi ini sama dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya alam materi yang biasanya ini sumber daya alam ini dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya seperti batu, emas, besi, dan lainnya. Jadi sumber daya alam materi ini memang dimanfaatkan sesuai dari bentuk fisik dari sumber daya alam tersebut. Yang kedua ada sumber daya alam energi. Mengapa disebut sumber daya alam energi? Karena memang sumber daya alam ini yang dimanfaatkannya itu sebagai sumber energi atau energinya. Apa saja sih sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya? Yaitu sinar matahari, air terjun, pasang surut, air laut, dan lainnya. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam ruang ini yaitu berupa ruang atau tempat hidup. Jadi sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang memang ketika ada sebuah ruang yang bisa digunakan, nah itulah sumber daya alam ruang. Contohnya yaitu seperti lahan yang luas, hutan, dan lainnya. Jadi dalam sumber daya alam yang berdasarkan potensi ini adalah sumber daya alam yang memang digolongkan berdasarkan potensi dari sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber daya alam hayati atau biotik, yang merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Jadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam dari makhluk hidup. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non-hayati ini sumber daya alam yang berupa benda tidak hidup atau benda mati. Jadi sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati atau benda-benda tidak hidup seperti barang tambang, air, sinar matahari, dan lainnya.
Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan tujuan. Nah, dari sumber daya alam berdasarkan tujuan ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam berupa bahan industri yang umumnya memang sumber daya alam ini digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Ya, seperti tanah liat sebagai bahan baku dari pembuatan industri gerabah dan lainnya, rotan dan lainnya juga. Yang kedua adalah sumber daya alam bahan pangan. Kenapa disebut sumber daya alam bahan pangan? Karena memang sumber daya alam ini digunakan sebagai bahan pangan, baik secara langsung ataupun melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum menjadi bahan pangan. Apa saja yang tergolong dalam sumber daya alam bahan pangan ini, seperti padi, jagung, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, ada sumber daya alam bahan sandang. Kenapa disebut bahan sandang? Karena memang sumber daya alam ini digunakan untuk pembuatan sandang atau pakaian, seperti sutra dan kapas dan lainnya. Jadi sumber daya alam bahan sandang ini memang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sandang. Jadi seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.